Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penerapan teori persediaan atau economic order quantity pada perusahaan industri makanan di PT Nusantara Indonesia. Kami beranggotakan Arkan Reliknu Agrelio, Muhammad Jidani Setiawan, Fakih Ardiansyah, Miftahul Sefaguntara, dan saya sendiri Muhammad Nur Wahid. Latar belakang. Persediaan merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan. Pengelolaan persediaan yang tidak tepat dapat menyebabkan penumpukan barang atau kekurangan stok saat permintaan meningkat, yang dapat menimbulkan pemborosan biaya dan mengganggu kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang tepat agar biaya persediaan dapat ditekan tanpa menghambat distribusi. Metode yang digunakan adalah model Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ membantu perusahaan menentukan jumlah pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya simpan. Penerapan EOQ serta analisis kepekaan terhadap perusahaan biaya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan persediaan yang lebih efisien dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan jumlah pemesanan persediaan yang optimal menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu yang kedua itu ada berapa besar total biaya persediaan yang dihasilkan dari penerapan model EOQ. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh perubahan biaya simpan terhadap jumlah pemesanan optimal. Yang terakhir itu ada bagaimana implikasi penerapan metode EOQ terhadap pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan persediaan. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan jumlah pemesanan persediaan yang optimal dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu yang kedua, ada menganalisis total biaya persediaan yang timbul berdasarkan kebijakan pemesanan yang optimal. Yang ketiga, ada mengetahui pengaruh perubahan biaya simpan terhadap jumlah pemesanan optimal melalui analisis kepekaan. Lalu yang terakhir ada memberikan gambaran penerapan metode EOQ sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan. Oke, selanjutnya ada studi kasus, yaitu PT Rasa Nusantara adalah perusahaan industri makanan yang juga memproduksi siomay beku. Salah satu bahan baku utama yang digunakan adalah tepung tapioka. Selama ini perusahaan sering mengalami dua masalah utama, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku sering habis sebelum jadwal produksi, sehingga produksi tertunda. Yang kedua, terjadi penumpukan bahan baku yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan resiko kerusakan lahan. Untuk mengatur masalah tersebut, perusahaan menerapkan teori persediaan dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ agar jumlah pemesanan bahan baku menjadi optimal. Diketahui data kebutuhan tepung tapioka selama 1 tahun sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan tepung tapioka per tahun itu ada 24.000 kg dan biaya pemesanan setiap kali pesan Rp200.000 dan biaya penyimpanan per kilo per tahun yaitu Rp1.000 dan hari kerja dalam 1 tahun yaitu 300 hari. Dan yang terakhir ada lead time, waktu tunggu pemesanan itu 5 hari. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan dan penyelesaian. Metode yang digunakan adalah Economic Order Quality. Baik, selanjutnya adalah perhitungan dan penyelesaian. Metode yang digunakan adalah Economic Order Quantity atau EOQ dengan rumus EOQ sama dengan akar 2D. D itu berarti artinya kebutuhan tepung tapioka per tahun. Lalu dikali S yang berarti biaya pemesanan setiap kali pesan. Per H. H itu berarti biaya penyimpanan per kilogram dalam per tahunnya. Perhitungan EOQ. EOQ sama dengan akar 2 kali 24.000 dikali 200.000 per 1000. EOQ sama dengan akar 9.600.000 sama dengan
3.098 kg hasil yang dibulatkan. Jadi jumlah pemesanan optimal tepung tapioka adalah kurang lebih 3.100 kg setiap kali pesan. Baik, selanjutnya frekuensi pemesanan dalam setahun. Frekuensi sama dengan D per EOQ sama dengan 24.000 per 3.100, menghasilkan 8 kali per tahun. Menghitung reorder point atau ROP. Kebutuhan per hari D sama dengan 24.000 per 300 sama dengan 80 kg per hari. ROP sama dengan D dikali lead time. ROP sama dengan 80 dikali 5. Hasilnya adalah 400 kg. Artinya perusahaan harus melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 400 kg. Ya, selanjutnya ini ada analisis kepekaan. Yang pertama ini ada pengaruh perubahan biaya simpan H dengan skenario yang pertama, yaitu biaya simpan naik 50%. H sama dengan 1.500 per kilo atau per tahun. Dengan EOQ sama dengan akar 2 dikali 24.000 dikali 200.000 per 1.500 sama dengan akar 6.400 dibulatkan menjadi 2.530 kg. Dengan perubahan EOQ dari 3.100 kg menjadi 2.530 kg, turun sekitar 18%. Dan di sini ada skenario 2, yaitu biaya simpan turun 50%, yaitu hanya 500 per kilo atau per tahun dengan EOQ akar 2 dikali 24.000 dikali 200 per 500 sama dengan akar 19.200 dan dibulatkan menjadi 4.380 kg dengan perubahan EOQ naik sekitar 41%. Lalu di sini ada perbandingan hasil analisis kepekaan dengan biaya simpan 500, EOQ-nya itu 4,38 kilo dengan perubahan naik sebesar 41%. Selanjutnya ada biaya simpan awal yaitu 1.000 dengan EOQ 3,1. Lalu ada biaya simpan 1.500 dengan EOQ 2,53 kilo dengan perubahan turun menjadi 18%. Selanjutnya di sini ada analisis sensitivitas, yaitu EOQ sangat sensitif terhadap perubahan biaya simpan. Lalu kenaikan biaya simpan menjadi EOQ menurun signifikan. Lalu penurunan biaya simpan menjadi EOQ meningkat dengan tajam, yang artinya biaya gudang, risiko kerusakan, dan biaya modal harus dikontrol dengan ketat. Lalu kesalahan estimasi persediaan per kilo per tahun dapat menyebabkan yang pertama itu overstock jika persediaan per kilo per tahunnya terlalu kecil, lalu stock out jika persediaan per kilo per tahunnya terlalu besar. Ya, selanjutnya ada implikasi manajerial. Berdasarkan hasil perhitungan EOQ dan analisis kepekaan implikasi manajerial yang dapat diambil antara lain. Manajemen dapat menetapkan kebijakan pemesanan bahan baku berdasarkan jumlah pemesanan optimal kurang lebih 3.100 kg. Selanjutnya ada penentuan reorder point 400 kg membantu mencegah kehabisan stok yang dapat menyebabkan keterlambatan produksi. Manajemen perlu melakukan evaluasi rutin terhadap biaya simpan seperti biaya gudang dan resiko kerusakan bahan. Jika terjadi perubahan biaya simpan, manajemen harus menyesuaikan kembali nilai EOQ agar tetap efisien. Penerapan EOQ membantu mengurangi resiko stock out, kekurangan bahan baku, resiko overstock, penumpukan persediaan. Keputusan persediaan menjadi lebih berbasis data dan terukur, bukan sekedar perkiraan. Penerapan EOQ mendukung efisien biaya persediaan yang serta kelancaran proses produksi secara berkelanjutan. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penerapan metode economic order
Quantity, bisa disebut EOQ, pada pengelolaan persediaan tepung tapioka di PT Rasa Nusantara, dapat disimpulkan bahwa jumlah pemesanan bahan baku yang optimal adalah sekitar 3.100 kg. Setiap kali pemesanan, dengan jumlah tersebut, perusahaan perlu melakukan pemesanan sekitar 8 kali dalam 1 tahun. Penentuan reorder point, atau bisa disebut ROP, sebesar 400 kg, memungkinkan perusahaan melakukan pemesanan ulang pada waktu yang tepat, sehingga resiko kehabisan bahan baku yang dapat menghambat proses produksi dapat diminimalkan. Penerapan metode EOQ terbukti mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, sehingga total biaya persediaan menjadi lebih efisien. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa perusahaan biaya simpan berpengaruh terhadap jumlah pemesanan optimal, sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berskala terhadap biaya persediaan. Secara keseluruhan, metode EOQ dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang efektif dalam mengendalikan persediaan bahan baku dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Ya, sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta Restuasi, STMT, yang telah menyaksikan video presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.